maghfiratu wa ridwan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak ibu semuanya mampu memahami tentang mubtada dan khobar dalam struktur kalimat. Jadi nanti kita mempelajari ada sebuah kalimat, selanjutnya anak ibu cari yang mana mubtadanya, yang mana khobarnya yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Buku pedoman kita orang Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini berbahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa asli kita. Bahasa asli kita yaitu bahasa Indonesia. Jadi, maka dari itu kita harus paham bahasa Arab karena pedoman kita Al-Quran dan Hadis adalah berbahasa Arab. Perhatikan video yang akan Ibu putar ini. Wassalam, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 5 yaitu tentang al-baitu atau rumah. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mempelajari tentang al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada al-muakhkhar. Baiklah, pertama-tama, apakah kalian masih ingat apa itu mubtada dan khobar? Kalau sudah lupa, kita akan mengulangi pelajaran itu. Baiklah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, al-hadiqatu waro al-baiti. Al-hadiqatu itu kebun, waro al-baiti di belakang rumah. Al-wisadatu ala sariri. Al-wisadatu artinya bantal. Al-wisadatu ala sariri, bantal itu di atas ranjang. As-sayyaratu amaman darajati. As-sayyaratu mobil, amaman darajati di depan sepeda. Baiklah, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya beberapa kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Baiklah, yang pertama mubtada. Mubtada adalah ism atau kata benda yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Baiklah, di dalam kalimat ini, manakah ism atau kata benda yang di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek? Pertama, di dalam contoh ini ada al-hadiqatu. Kemudian di dalam contoh yang kedua ada al-wisadatu. Dan di dalam contoh yang ketiga ada as-sayyaratu. Ketiga kata ini adalah ism atau kata benda berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Maka ketiga kata ini adalah mubtada. Khobar, apa itu khobar? Khobar adalah keterangan yang datang setelah mubtada. Bisa berupa ism mufrad, jumlah atau syibhu jumlah. Nah, apa itu ism mufrad? Ism mufrad adalah kata benda tunggal, artinya cuma satu kata. Jumlah adalah kalimat. Sedangkan syibhu jumlah terdiri dari dua kata atau lebih, mirip dengan kalimat tapi bukan kalimat lengkap. Contohnya di sini waro al-baiti. Waro al-baiti di belakang rumah ini terdiri dari dua kata yaitu waro'a dan al-baiti. Namun dia bukan merupakan kalimat lengkap. Ini disebut syibhu jumlah. Baiklah, keterangan yang datang setelah mubtada berkedudukan sebagai predikat. Nah, di dalam contoh ini, manakah keterangan yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat? Baiklah, yang pertama waro al-bait. Di dalam contoh yang kedua alas sarir. Dan di dalam contoh yang ketiga amaman darajati. Ketiganya adalah keterangan yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Maka ketiganya ini adalah khobar. Bila kita sudah mengetahui mana mubtada dan mana khobar dalam sebuah kalimat. Yang berwarna merah ini adalah mubtadanya dan yang berwarna biru ini adalah khobar. Paham ya? Kita tahu bahwasanya mubtada itu selalu ada di depan kalimat. Namun bagaimana apabila mubtada ini kita taruh di belakang kalimat? Jadi kita balik, mubtadanya menjadi di belakang dan di depan kalimat itu khobarnya. Maka berubah menjadi seperti ini. Al-hadiqatu waro al-baiti. Kita taruh al-hadiqatunya di belakang
itu di belakang rumah. Tapi ketika mubtada'nya kita taruh di belakang, wara'al baiti hadiqatun, maknanya menjadi di belakang rumah kebun, atau di belakang rumah ada kebun. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, al-wisadatu 'alas sariri, bantal itu di atas ranjang. Kemudian setelah mubtada'nya kita taruh di belakang menjadi 'alas sariri wisadatu, di atas ranjang ada bantal. Di contoh yang terakhir juga demikian, as-sayyaratu amamat darajati, artinya mobil itu di depan sepeda. Setelah kita pindahkan ke belakang mubtada'nya menjadi amamat darajati sayyaratu, di depan sepeda ada mobil. Jadilah itu yang pertama, kita mengetahui bahwasanya ketika mubtada'nya ini kita taruh di belakang setelah khobar, maka maknanya berubah. Nah, selain artinya atau maknanya berubah, sebenarnya sebutan untuk mubtada'nya pun berubah. Kalau yang di depan ini namanya mubtada', kalau yang di belakang ini namanya mubtada' muakhar atau mubtada' yang diakhirkan. Jadi ini dia mubtada' muakhar atau mubtada' yang diakhirkan. Terus khobarnya pun sama. Kalau khobar biasa ini namanya khobar. Tapi ketika khobarnya itu dikedepankan atau didahulukan, maka bernama khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Ingat, yang di depan ini namanya mubtada, kemudian setelahnya khobar. Tapi ketika dibalik, mubtadanya di belakang menjadi mubtada muakhar namanya. Dan khobarnya pun setelah dikedepankan menjadi khobar muqaddam. Maka tidak diberi alif lam, menjadi hadiqatun. Tidak boleh al-hadiqatun, tapi harus hadiqatun. Contoh yang lain juga, ini mubtada kita beri alif lam, al-wisadatu ketika diakhirkan menjadi wisadatu tanpa alif. Atau yang ketiga juga sama, as-sayyaratu ada alif lamnya, ketika diakhirkan menjadi sayyaratu tanpa alif lam. Nah, itulah perbedaan antara mubtada yang berada di awal kalimat ya, dan mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan ke akhir sebuah kalimat. Jadi dibalik urutannya antara mubtada dan khobarnya. Itu tadi video pembelajaran kita sebagai materi belajar hari ini. Anak ibu catat dan didiskusikan di dalam kelompoknya. Setelah itu dihafalkan untuk persiapan dalam perlombaan. Biasa ibu akan membagikan kertas warna-warni ini sebagai permainan. Jadi untuk perlombaan pertama itu di kelompok 1, 2, 3, 4 utusan siswa yang pertama. Jadi ini urutan siswa yang pertama ya. Jadi kita mulai perlombaannya. Al-hadiqatu mu'tada, wara'al baiti khobar. Soheh? Soheh. Untuk kita 100. Ya, lanjut. Nur Aini. As-sayyaratu khobar amamat darajati mubtada. Soheh? Oh. Jadi yang betul as-sayyaratu itu mubtada, amamat darajah khobar. Nah, lanjut yang ketiga. Fadila baca. Al-wisadatu mubtada, ala sariri khobar. Soheh? Soheh. 100 untuk Fadila. Ya, selanjutnya baca Damai. Wara'al baiti khabar muqaddam, hadiqatun mubtada muakhar. Soheh? Soheh. Soheh. 100 untuk Damai. Untuk tahap terakhir pengumuman juara kelompok, yaitu
meraih peringkat keempat. Peringkat keempat diraih oleh kelompok Nurul Aini. Selanjutnya peringkat ketiga diraih oleh Fadila. Selanjutnya peringkat kedua diraih oleh Gita. Selanjutnya peringkat pertama atau juara satu diraih oleh kelompok Damai. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.